Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita membahas materi, yang pertama adalah menentukan turunan hasil kali dua fungsi, kemudian menentukan turunan hasil bagi dua fungsi, dan yang ketiga menentukan turunan fungsi trigonometri berpangkat. Namun perlu diingat kembali materi sebelumnya, yaitu turunan fungsi sin X adalah cos X dan turunan cosinus X adalah negatif sin X. Kemudian rumus-rumus turunan ada 5 yang sudah kita bahas yang lalu. Kali ini kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu turunan hasil kali. Kita anggap U kali P, kemudian turunan hasil bagi, Y sama dengan U per P, ini dianggap pembagian U dengan P, kemudian turunan fungsi trigonometri berpangkat, jadi fungsi trigonometrinya berpangkat. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu turunan hasil kali fungsi trigonometri. Sini ada dua soal, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 kali sin x, jadi ini dianggap perkalian dua buah fungsi, yaitu fungsi yang pertama x pangkat 3 dan fungsi yang kedua sin x. Kita misalkan fungsi yang pertama itu u dan fungsi yang kedua adalah p. Ya, jadi dari u sama dengan x pangkat 3 kita peroleh turunan fungsi, ini merupakan fungsi aljabar, yaitu pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkat dikurangi 1. Sehingga hasilnya u aksen sama dengan 3x pangkat 2 dan P sama dengan sin X, turunannya adalah cosinus X. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus turunan hasil kali, yaitu U aksen 3x pangkat 2 dikali P, yaitu sin X, ditambah U, yaitu X pangkat 3, dikali P aksen, yaitu cosinus X. Sampai di sini tidak ada fungsi yang dapat disederhanakan, jadi kita anggap jawabannya hanya sampai di sini. Kita akan lanjut dengan bagian B. Kita menganggap ini 2x adalah U, kemudian P adalah cosinus X. 2x ini juga merupakan fungsi aljabar, turunannya adalah 2. Kemudian cosinus X, turunannya adalah negatif sin X. Kemudian kita substitusi ke dalam rumus, U aksen itu 2 cos X, U aksen itu 2, P sendiri cos X, ditambah U, yaitu 2x kali P aksen negatif sin X. 2 cos X, ini positif 2 dengan negatif menjadi kurang 2x sin X. Jadi cara yang termudahnya boleh dengan kali silang ini. 2 kali cos X, seperti ini. 2 kali cos X kurang 2x kali sin X. Sama halnya ini yang pertama tadi. X pangkat 3 kali cos X. Ya. 3x pangkat 2 kali sin X. Jadi kali silang saja 3x pangkat 2 kali sin X tambah x pangkat 3 cos X. Boleh dibalik, ditukar. Boleh ini ditulis duluan, karena ini hanya penjumlahan, jadi bisa ditukar. Ini juga boleh ditukar. Tapi tulisannya negatif 2x sin X tambah 2 cos X. Selanjutnya kita akan membahas turunan hasil bagi fungsi trigonometri. Pertama, Y sama dengan cos X per 1 tambah 2 sin X. Kita menganggap yang bagian atas ini adalah sebagai U, yaitu cos X, maka turunannya negatif sin X. Kemudian yang di bawah ini kita anggap P, yaitu 1 tambah 2 sin X. Dengan turunan 1 itu 0, turunan 2 sin X adalah 2 cos X, sehingga diperoleh 2 cos X. Kita pergunakan rumus turunan hasil bagi dua buah fungsi, U aksen P dikurang U P aksen per P pangkat 2. U aksen sendiri negatif sin X, P 1 tambah 2 sin X, dikurang U aksennya cosinus X, dikurang U yaitu cos X dikali P aksen yaitu 2 cos X per P pangkat 2. 1 tambah 2 sin X pangkat 2. Yang di bawah, bagian bawah ini, bagian penyebut jarang dijabarkan. Jadi kita tulis seperti itu saja, seperti apa adanya. Ini kita perkalikan ke dalam, diperoleh negatif sin X. Ini diperkalikan negatif 2 sin X pangkat 2, sedangkan di bagian belakang diperoleh negatif 2 cos pangkat 2X. Dua bentuk ini bisa kita faktorkan, tulis negatif 2 sin pangkat 2X tambah cos pangkat 2X. Sedangkan ini sin pangkat 2X tambah cos pangkat 2X merupakan identitas trigonometri, yang disebut juga identitas Pitagoras. Ini nilainya 1, sehingga ini kita ganti dengan 1.
Maka diperoleh negatif sin X kurang 2 kali 1. Ya, 2 kali 1, 2. Jadi negatif sin X kurang 2 per 1 tambah 2 sin X pangkat 2. Kita akan membahas satu contoh lagi tentang turunan hasil bagi, yaitu Y sama dengan sin X per sin X tambah cos X. Kita misalkan bagian atas ini dengan U, yang di bagian bawah ini kita misalkan P. Kita turunkan U sama dengan sin X, turunannya U aksen cos X. Sedangkan P sama dengan sin X tambah cos X, turunannya sinus X adalah cosinus X, dikurang sin X. Dimasukkan ke dalam rumus, U aksen itu cos X, kali P sin X tambah cos X, dikurang U sendiri adalah sin X, kali P aksen cosinus X dikurang sin X. Kita perkalikan yang di luar kurung ke dalam, cos X kali sin X, cosinus X dengan cosinus X, hasilnya cosinus pangkat 2X. Berikutnya yang di bagian belakang, negatif sin X dengan cosinus X, diperoleh negatif sin X tambah negatif sin X kali cos X, dan ini menjadi positif, atau tambah sin pangkat 2X. Ini sama saja bentuknya dengan ini. Ya, ini sifat komutatif. Jadi ini habis. Hanya bertukar tempat, jadi ini dianggap sama, maka hasilnya 0. Sehingga cos pangkat 2X tambah sin pangkat 2X saja yang tersisa. Ini merupakan identitas Pythagoras seperti contoh sebelumnya, jawabannya 1. Maka kita peroleh 1 per sin X tambah cos X pangkat 2. Lagi-lagi ini bagian penyebut tidak dijabarkan. Jadi kalau mau dijabarkan juga boleh, tapi pada umumnya tidak dijabarkan. Kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu turunan fungsi berpangkat trigonometri. Maka cara menjawabnya kita turunkan dulu pangkatnya. Jadi kalau pangkat 3 diturunkan menjadi 3-nya ke depan menjadi koefisien dan pangkatnya dikurangi 1. Ya seperti ini. Pangkatnya maju ke depan, di sini kurangi 1. Hasilnya 3 sin pangkat 2X. Sedangkan cosinus X dari mana? Yaitu turunan fungsi trigonometrinya, yaitu turunan dari sin X, yaitu cos X. Jadi 2 kali diturunkan. Yang pertama adalah pangkatnya maju ke depan dan kurangi 1 di atas. 3 sin pangkat 2X dan turunan fungsi trigonometrinya sendiri, yaitu cosinus X. Sedangkan bagian B, Y sama dengan cos pangkat 5X, kurang lebih sama, pangkatnya dulu menjadi 5. Cos, ini pangkatnya dikurang 1 menjadi 4 pangkat X. Nah, setelah pangkatnya baru fungsi trigonometrinya, yaitu turunan cosinus X adalah negatif sin X. Maka diperoleh Y aksen sama dengan negatif 5 cos pangkat 4X kali sin X. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu 3 materi. Yang pertama turunan hasil kali 2 fungsi trigonometri, yang kedua turunan hasil bagi 2 fungsi trigonometri, dan yang ketiga turunan fungsi berpangkat trigonometri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.